Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, innastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah wa akhwat azinallahu wa iyyakum, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian kitab Tauhid. Kita masih di bab takutnya malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalil yang kedua. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza arada Allah taala ayyuhi bil amri, apabila Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan wahyu dengan sebuah perkara, ingin mewahyukan satu perkara, takallama bil wahyi, maka Allah pun akan berbicara dengan wahyu. Akhadatis samawatu minhu rajafah, pada saat itu langit, samawat ini berarti jamak ya, langit, semua langit akan bergetar. Au qala, atau dia mengatakan ra'datun syadidatun, dengan getaran yang luar biasa. Khaufan minallahi azza wa jalla, gemetarnya itu karena takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati su'iqu wa kharru lillahi sujada. Apabila penduduk langit mendengar hal itu, maka mereka pun jatuh pingsan dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu awwalu may yarfa'u ra'sahu Jibril. Yang pertama sekali yang mengangkat kepalanya, artinya yang siuman dari pingsan, adalah Jibril. Fayukallimuhullahu min wahyihi bima arada. Disitulah Allah Subhanahu wa taala akan mewahyukan, akan memberikan wahyu apa yang dia inginkan. Summa yamurru Jibrilu alal malaikah. Lantas Jibril akan melintasi para malaikat. Kullama marra bis sama'i salahu malaikatuha. Setiap kali dia melewati satu langit, maka malaikat-malaikat yang ada di langit itu akan bertanya kepada Jibril apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Madza qala rabbuna ya Jibril? Jibril, ya, jadi malaikat-malaikat yang di langit, setiap langit akan bertanya kepada Jibril, Jibril,
apa yang telah diwahyukan Allah. Faqyaqulu qala al-haq, kata Jibril, Allah mewahyukan kebenaran. Jadi Jibril tak menyebutkan apa yang diwahyukan. Jibril hanya mengatakan Allah telah memberikan wahyu sebuah kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, sesungguhnya dia Allah maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna kulluhum misla ma qala Jibril, dan semua mereka akan mengatakan persis sebagaimana yang dikatakan Jibril. Jadi malaikat yang bertemu dengan Jibril, mereka akan bertanya, Jibril, apa yang diwahyukan Allah? Jibril hanya menjawab al-haq, sebuah kebenaran. Jibril enggak menyebutkan isinya. Ya, nanti akan kita jelaskan satu persatu. Lantas malaikat-malaikat yang mendengar itu menyampaikan kepada yang lain seperti itu juga. Ya, ketika mereka berpapasan dengan penduduk langit yang lain, apa yang disebutkan Jibril, apa yang dikatakan Jibril? Oh, kata Jibril adalah sebuah kebenaran, begitu. Ya, mereka menyampaikan persis sebagaimana yang dikatakan oleh Jibril. Fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wa jalla, hingga akhirnya Jibril itu sampai pada di penghujung kepada siapa wahyu itu akan disampaikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwah, hadis yang cukup panjang yang menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu dan Jibril yang mendapatkan wahyu tersebut, dan bagaimana penduduk-penduduk langit bertanya kepada Jibril tentang apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita akan rinci sedikit, ya. Di mana ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallah ayyuha bil amri." Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan sebuah wahyu, takallama bil wahyi, maka Allah pun akan memberikan wahyu tersebut. Maka Allah pun akan berbicara dengan wahyu. Dari sini bisa kita ambil faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat iradah. Ya, memiliki sifat kehendak. Artinya kalau Allah mau menghendaki memberi wahyu, dia akan berikan, kalau tidak ya tidak. Demikian ikhwah. Di sini takallama, Allah akan bicara. Ya, Allah akan bicara. Berarti pembicaraan Allah itu ketika Allah berkehendak, Allah akan berbicara dengan wahyu. Kalau Allah tak berkehendak, ya enggak bicara. Ini ikhwah bantahan terhadap Asy'ariyah yang mereka mengatakan bahwa sifat kalam bagi Allah itu azali. Azali itu sama seperti sifat sama seperti sifat ilmu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu. Maha mengetahui. Ya, selamanya akan tetap maha mengetahui. Tidak ada sewaktu-waktu maha mengetahui, sewaktu-waktu enggak maha mengetahui. Sewaktu-waktu maha mengetahui, nanti kadang-kadang enggak begitu. Kan enggak ada. Allah maha mengetahui kapan? Seterusnya. Ya, seterusnya. Jadi mereka mengatakan sifat kalam bagi Allah, bicara bagi Allah sama seperti sifat al-alim, al-ilmu, yaitu maha mengetahui. Jadi gimana jadinya? Jadi Allah itu ya bicara terus gitu jadinya. Kan begitu. Kalau kita katakan Allah itu memiliki sifat kalam sama seperti iradah, sama seperti sifat Allah al-ilmu, yaitu mengetahui, berarti Allah itu akan bicara terus. Antum bisa saya maksud? Hah? Iya, enggak apa-apa. Ikhwah, kalau salah satu sifat kita
adalah hidup. Gimana? Betul? Ya. Ada di sini yang enggak hidup? Nah, berarti hidup semua. Kecuali beberapa anggota badan lah yang mati gitu. Kadang hidup, kadang mati. Baik. Jadi kita hidup. Apakah sifat hidup ini kadang mati, kadang hidup, kadang mati, kadang hidup? Gitu. Matinya kapan? Nanti setelah sampai ajal barulah mati. Selama kita punya sifat hidup, apakah kita nanti bisa mati, nanti hidup lagi? Begitu? Enggak. Ya kalau kita dikatakan kita punya sifat hidup, ya kita hidup terus sampai ajal. Tep. Kita punya sifat bicara enggak? Bicara. Tep. Apakah sama sifat bicara dengan sifat hidup? Enggak. Kita punya sifat bicara. Tapi bukan bicara terus ngerocos. Enggak begitulah. Ya. Kita punya sifat bicara. Tapi sifat bicara itu kalau kita ingin kita bicara. Kalau enggak kita ingin, kita enggak bicara, kita diam. Kan begitu. Iya kan? Kita punya sifat melihat enggak? Hah? Iya. Tapi apakah kita kan melotot terus melihat terus begitu? Kan enggak. Kalau kita mau kita melihat, kalau kita enggak mau kita enggak melihat, kan begitu dia. Jadi sifat melihat, sifat mendengar, sifat bicara itu terkait dengan keinginan. Kalau kita ingin kita bicara, kalau kita ingin kita mendengar, kalau kita ingin kita melihat, kalau enggak ingin kita enggak mau lakukan. Paham sampai di sini? Baik. Ikhwah rahimanallahu wa'alaikum, contoh lain apa ya? Yang dia terus saja punya sifat terus. Tapi ada sifat itu. Hah? Nafas bisa kadang-kadang enggak nafas antum. Apa kira-kira? Hah? Detak jantung. Detak jantung bukan sifat lagi. Detak jantung. Apa ya kira-kira ya? Kalau di manusia, dia harus ada terus. Dia harus ada terus. Hah? Kikil. Kikir. Berzikir. Oh, berzikir bisa iya, bisa enggak. Berpikir. Kadang-kadang kita malas mikir. Macam antum malas mikir. Kalau pas malas mikir enggak mikir kita kan. Misalnya ada. Nah, itulah coba. Ada. Kita punya sifat ada. Ada kan? Antum ada kan? Bisa kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Enggak bisa. Itu ikhwah. Allah Subhanahu wa taala punya sifat azali. Sifat yang terus-menerus ada. Seperti apakah Allah itu memiliki sifat maha mengetahui? Ya. Apakah kadang maha mengetahui, kadang enggak tahu gitu? Enggak. Ya kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berkuasa. Ini selamanya kan? Enggak. Kadang-kadang dia berkuasa, kadang-kadang enggak berkuasa. Begitu. Kadang-kadang dia berkuasa, kalau dia ingin dia berkuasa. Begitu? Enggak. Allah seterusnya dia akan berkuasa. Tapi beda dengan sifat maha melihatnya, maha mendengarnya, maha berbicaranya. Itu sifat-sifat ini, sifat yang terkait dengan sifat berkehendak. Kalau Allah mau berbicara, Allah akan bicara. Tapi ketika Allah berbicara, ingin berbicara, kemudian dia berbicara, kalau dia tidak ingin berbicara, maka dia enggak berbicara. Apakah ketika Allah tidak berbicara, ini punya sifat kurang? Enggak. Yang sifat kurang itu yang enggak bisa bicara. Itu dia. Manusia dikatakan dia cacat kalau dia nggak bisa bicara. Begitu kan? Baik. Jadi sifat sempurnanya kapan? Sifat sempurnanya jika dia tahu itu penting, dia akan bicara. Jika dia tahu itu tak penting, dia tidak akan bicara. Itu dia. Apakah akan sempurna seseorang kalau dia bicara terus? Apakah ini sifat sempurna? Tidak. Ember kata orang nanti. Demikian ikhwah. Ya, kapan dia penting dia bicara. Semakin
semakin manusia ikhwah, semakin pandai dia memilah-milah pembicaraan yang penting dia akan berbicara, yang tidak penting dia tak bicara, ini semakin sempurna sifat seorang manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bicara yang baik atau diam. Itu dia ikhwah. Bukan sifat bicara ini semakin sempurna, semakin banyak bicaranya semakin bagus. Enggak. Terus orang yang bisa bicara, semakin banyak dia diam semakin bagus? Hah? Gimana? Orang yang bisa bicara, semakin sering dia pendiam, bagus? Enggak semuanya diam itu baik. Dan enggak semuanya bicara itu baik. Demikian ikhwah. Makanya apabila kita melihat kemungkaran, kita enggak bicara, kita enggak mencegahnya, maka kita itu setan yang bisu. Begitu ikhwah. Jadi kesempurnaan sifat bicara ini bagi manusia, ketika penting dia bicara. Ketika nggak penting, dia tak bicara. Itu sempurnanya. Artinya, ketika dia bicara atau tidak bicara, semuanya terkait dengan kehendak. Ikhwah. Jadi orang-orang Asy'ariyah, mereka menyatakan bahwasanya Allah itu punya sifat kalam. Tapi kalamnya itu seterusnya. Ya ini tentu salah. Ya, Allah tidak akan bicara seterusnya. Allah hanya bicara ketika dia penting. Dia perlu, makanya idza aradallah ayyuha, apabila Allah ingin mewahyukan, nah kan begitu. Berarti kalau dia nggak ingin mewahyukan, dia diam. Demikian ikhwah. Ya, itu yang harus kita fahami. Jadi sifat Allah itu ada yang azali, sifat ada yang terus, ada yang terkait dengan kehendaknya. Ya, saya tanya ikhwah. Sifat turun, Allah turun ke langit dunia. Ini sifat yang mana ini? Terkait dengan kehendak. Terkait dengan kehendak. Kalau Allah mau Allah turun, kalau enggak Allah enggak turun. Itu ikhwah. Menolong orang-orang mukmin. Orang kan penolong, ya kan? Kalau dia kehendak dia tolong, kalau enggak dia enggak tolong, begitu. Itu terkait dengan kehendak. Taib ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Takallamil bil wahyi, apabila Allah Subhanahu wa taala ingin berbicara, ingin memberikan wahyu, ingin berbicara, dia akan memberikan wahyu. Dan di saat itu samawat itu 7 lapis langit akan bergetar. Ya, akan bergetar. Ini menunjukkan bahwasanya langit itu takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, langit takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Khaufan minallahi azza wa jalla, karena takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa idza sami'a dzalika ahlus samawat, apabila hal itu didengar oleh penduduk 7 lapis langit, su'iku wa kharru lillahi sujjadan, mereka pun jatuh pingsan dan sujud kepada Allah. Gimana? Jatuh pingsan kok sujud? Bisa disatukan antara jatuh pingsan dengan sujud. Sa'iku jatuh, berjatuhan pingsan dan mereka sujud kepada Allah. Gimana itu? Ya, pingsan dulu, setelah siuman baru sujud. Demikian ikhwah. Itu maksudnya. Ya, bukan pingsan sambil sujud. Enggak ada orang pingsan sambil sujud. Ya. Sa'iku itu berjatuhan, pingsan. Pingsan setelah siuman dia pun bersujud. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Fayakunu awwalu may yarfa'u ra'sahu Jibril. Di saat itu yang pertama sekali siuman yang mengangkat kepalanya adalah Jibril alaihissalam. Fayukallimuhu Allah biwahmin wahyihi bima arada. Dan Allah pun memberikan wahyunya kepada Jibril sekehendaknya. Itu dia. Apa yang Allah ingin wahyukan, maka Allah akan wahyukan kepada Jibril, dan dia nanti akan membawanya wahyu ini kepada para nabi. Itu dia. Karena Jibril bertugas untuk membawa
wahyu. Allah, jadi ikhwah, setiap kali Jibril akan mendapatkan wahyu dari Allah yang akan dia sampaikan kepada Rasulullah, itu pingsan dulu. Luar biasa ikhwah. Jadi Jibril itu takut kepada Allah, pingsannya karena takut kepada Allah. Itu Jibril. Seperti hadis yang sebelumnya, di mana menyebutkan bagaimana para malaikat Jibril itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud penulis ikhwah, apabila Jibril takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian menyembah Jibril? Itu maksudnya. Kenapa kalian menyembah malaikat? Sembahlah zat yang ditakuti oleh Jibril, zat yang ditakuti oleh para malaikat. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mintanya kepada malaikat? Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Taib. Jadi Jibril adalah yang pertama sekali mengangkat kepalanya, dan Allah pun memberikan wahyu apa yang dia kehendaki, yang nanti tentunya akan disampaikan kepada para rasul. Summa, kemudian yamuru Jibrilu alal malaikah. Kemudian Jibril yang tadinya sudah mendapatkan wahyu, ya, dia mendapatkan wahyu dari Allah, dia menerima wahyu dari Allah yang akan dia sampaikan kepada para rasul. Setiap kali malaikat Jibril melewati langit, ya, melewati para malaikat, malaikat tanya, Jibril, apa yang disampaikan malaikat Allah? Loh, dari mana tahu malaikat ini bahwa saya Jibril dapat wahyu? Iya, dari mana mereka tahu? Yo, tuh goncangnya langit. Ya. Goncangnya langit, taulah seluruh penduduk langit bahwasanya Allah sedang memberikan wahyu. Itu ikhwah. Makanya setiap kali Jibril melewati malaikat, mereka nanya, Jibril, apa yang diwahyukan Allah? Setiap kali dia melewati langit, penduduk langit tersebut, malaikat-malaikat yang ada di penduduk langit tersebut itu akan bertanya, Jibril, apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala? Kullama marra bisama, setiap kali Jibril melintasi satu langit, maka sa'alahu malaikatuha, maka malaikat langit tersebut akan bertanya kepada Jibril. Berarti ikhwah, masing-masing langit itu ada malaikatnya. Sa'alahu malaikatuha. Ya, setiap kali Jibril melintasi satu langit, maka dia akan ditanya oleh malaikat langit tersebut. Ya, kalau kita bahasakan dia melintasi langit ketujuh, maka malaikat-malaikat yang ada di langit ketujuh itu akan bertanya kepada Jibril. Udah, demikian juga seterusnya. Dan Jibril, madza qala rabbuna? Jibril, apa yang dikatakan oleh Tuhan kita? Jibril hanya mengatakan al-haq, itu aja. Allah telah memberikan wahyu bil haq, dengan kebenaran, sesuatu yang benar. Jibril hanya menyebutkan seperti itu. Tidak menyebutkan apa isi wahyunya. Makanya ikhwah, ya, makanya Jibril itu dikatakan Al-Amin, sebagaimana disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 193, nazala bihi ruhul amin, bahwasanya telah turun kepada Pak Nabi, yaitu malaikat Al-Amin yang menjaga amanah. Jadi wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Jibril yang akan disampaikan kepada para rasul itu amanah, tidak disampaikan oleh Jibril kepada penduduk langit. Makanya Jibril hanya mengatakan apa tadi? Al-haq. Itu dia. Enggak disebutkan apa isi al-haqnya itu, enggak disebutkan. Jibril hanya mengatakan al-haq. Jadi Jibril tidak membocorkan isinya. Ya, dia tidak membocorkan isinya karena ini hanya akan disampaikan kepada para rasul yang nanti ada di muka bumi. Demikian ikhwah. Ya, jadi Jibril dikatakan oleh Allah Al-Amin. Nazala bihi ruhul amin, bahwasanya telah turun kepada Rasulullah ruhul amin, malaikat yang al-amin, yang memegang amanah, tidak memberikan khianat, tidak berkhianat. Makanya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ini juga menunjukkan bantahan, ya, bantahan kepada orang-orang Syiah.
bahwasanya Jibril itu salah kasih wahyu. Kan orang Syiah meyakini bahwasanya sebenarnya yang akan diberi wahyu itu siapa? Ali. Tapi salah kamar, salkam. Ya. Yang terberi Muhammad. Kan kurang ajar ini, ikhwah. Ya, bisa-bisanya Jibril salah kasih wahyu dikarenakan Ali itu mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Baik. Apa ya faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Satu, isbatu al-iradah. Bahwasanya penetapan adanya sifat iradah, sifat berkehendak pada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang Mu'tazilah, mereka mengingkari adanya sifat iradah, sifat berkehendak. Apa alasan mereka? Kalau kita katakan Allah memiliki sifat kehendak, berarti kita telah menyamakan Allah dengan manusia. Kenapa demikian? Karena manusia juga punya sifat kehendak. Itu dia. Cara mereka mengingkari sifat bagi Allah seperti itu. Kalau kita katakan Allah punya sifat kehendak, berarti kita telah menyerupai Allah dengan manusia. Karena Allah mengatakan laisa kamitsli syai', tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan Allah punya sifat kehendak, manusia juga punya sifat kehendak. Gimana kalau seperti itu? Ya memang kalau ada wahyunya mau bilang apa lagi? Ya, ada wahyunya. Alhamdulillah. Ya, dikumul. Innama amruhu idza arada syai'an. Itu dia. Sesungguhnya perkara Allah, sesungguhnya perintah Allah apabila idza arada syai'an, apabila dia menghendaki sesuatu. Al-Qur'an yang mengatakan Allah punya sifat kehendak. Ayyaqula kun fayakun, dia akan katakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah dia. Itu Quran yang mengatakan Allah punya kehendak. Kalau Allah ingin sesuatu, dia katakan kun, jadilah dia. Itu ikhwah. Kemudian selanjutnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Manusia apakah punya kehendak? Ya manusia juga punya kehendak. Ya, bukan enggak punya kehendak. Antum kemari punya kehendak, kalau antum enggak punya kehendak antum kemari. Nanti pulang ngaji ada macam-macam kehendaknya. Berkehendak ingin pulang langsung pulang ke rumah, berkehendak ingin ngobrol dulu di masjid, ada yang berkehendak mau pergi ke ayam penyet dulu, ya makan mie Aceh dulu. Itu kan semua kehendak dia. Ya, keinginan itu ada, tapi keinginan manusia bisa terjadi, bisa tidak. Keinginan Allah pasti terjadi. Demikian. Mungkin di antara antum ada 20% berkeinginan untuk berpoligami, tapi sampai sekarang enggak kejadian-kejadian. Iya kan? Hanya niat terbersit hanya sebagai niat. Kehendak ada, ikhwan. Ada enggak kehendak? Coba tunjuk tangan berapa persen di sini ada kehendaknya. Kehendak, ada kehendak. Keinginan ada. Tapi apakah terwujud? Belum tentu terwujud. Belum tentu terwujud. Demikian. Itu namanya kehendak. Tapi kalau kehendak Allah pasti terwujud. Gak akan ada yang bisa menghalanginya. Siapapun gak bisa menghalang-halanginya. Ikhwah, ya. Jadi tidak benar kalau Allah tidak punya kehendak. Kita katakan kita menetapkan sifat Allah, nama dan sifat Allah sebagaimana yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Rasulullah SAW. Nah, selesai masalahnya. Kalau Allah katakan dirinya punya kehendak, kita katakan punya kehendak. Kalau dia katakan Allah punya sifat berbicara, kita katakan Allah punya sifat bicara. Kalau Rasulullah katakan Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, ya sudah kita katakan seperti itu. Kita mau bilang apa? Demikian ikhwah. Kita nggak boleh mengatakan, oh maksudnya nggak begitu. Maksud kehendak ini adalah nggak bisa seperti itu ikhwah. Ya, itulah dia. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, demikian ikhwah. Dan ini dipegang oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan lain-lainnya. Taib. Adapun Asy'ariyah, mereka menetapkan 7 sifat. 7 sifat. Di antaranya sama, basar, kalam, iradah, kudroh. Nah itu dia. Ada 7. Ada 7. Kemudian ditambah-tambah dengan al-qiyamu bi nafsihi, al-wahdaniyah dan seterusnya. Tapi pada dasarnya yang 7 itu. Ya, 7. Dia menetapkan ada sifat berbicara, mendengar,
melihat. Tapi sayangnya sifat yang lain dari yang 7 tidak ditetapkan. Seperti Allah memiliki sifat cinta. Apakah Allah mencintai? Mencintai loh. Dari mana kita tahu? Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang muhsin. Itu adalah yuhibbu, itulah artinya. Masa kita katakan Innallaha yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang muhsin, artinya yaitu Allah ingin memberikan pahala. Ya, cinta, masa kita katakan ingin memberi pahala. Ingin memberi pahala lain lagi, ingin mencintai lain lagi. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya kita katakan Allah punya sifat mencintai, ya karena ada dalam Al-Quran, mau bilang apa lagi? Mereka nggak menetapkan sifat ridho, ya, nggak menetapkan sifat ridho. Loh, kenapa? Padahal ada dalam Al-Quran. Radhiyallahu anhum, wardu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Itu sahabat punya sifat ridho, Allah juga punya sifat ridho. Tapi ridhonya Allah beda dengan ridhonya sahabat, nggak sama. Demikian ikhwah. Jadi kenapa kok harus 7? Yang lainnya kalian kemanakan gitu loh kira-kira. Ya. Kalau alasannya nanti kalau kita tetapkan akan menyerupai sifat makhluk, memang bicara kalau ditetapkan apa nggak sama dengan makhluk? Bukankah makhluk bisa bicara? Kenapa nggak dibuang aja ini? Kalau ditetapkan, kalau alasannya kalau ditetapkan nanti bisa menyerupai dengan makhluk. Kenapa ditetapkan Allah memiliki sifat melihat? Makhluk punya sifat melihat. Ya, kenapa ditetapkan? Makanya ikhwah, qaulus salaf dahulu aslam wa a'lam wa ahkam, itu dia ikhwah. A'lam wa aslam wa ahkam, lebih tahu, lebih selamat dan lebih bijak. Nah, demikian ikhwah, ya. Itulah dia. Jadi pakai sifat apa saja bisa diterapkan. Inilah kaidah, ya. Kaidahnya para sahabat terdahulu. Taib ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya sifat iradah, punya sifat kalam, ya kan? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu. Taib. Kemudian ikhwah, faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwasanya ikhwah, apakah langit itu bernyawa? Gemetar dia. Bernyawa enggak langit? Nyawa. Bumi gemetar juga, nyawa. Kapan dicabut nyawanya itu? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, yang bernyawa dicabut, setiap yang bernyawa dicabut. Kapan dicabut nyawanya apa? Nyawanya bumi? Hari kiamat dicabut, cabut malaikat Israel gitu. Gitu. Ikhwah, langit, bumi itu adalah makhluk Allah yang tidak ada nyawanya. Ya, itu tidak bernyawa. Demikian ikhwah. Tetapi makhluk-makhluk yang tidak bernyawa ini mereka tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung bernyawa enggak? Enggak. Ya, langit bernyawa enggak bernyawa. Unta bernyawa enggak? Ada yang ragu. Ada yang ragu, astagfirullah. Unta bernyawa enggak ikhwah? Bernyawa, gitulah. Masa unta bernyawa enggak ya? Allah sempat lali agak 3 detik tadi. Unta ya bernyawa. Baik. Jadi ikhwah, apa kata Allah? Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ard. Hampir saja langit runtuh, kemudian bumi gunung hancur dan bumi terbelah. Itu ikhwah. Ya, jadi dalam masalah ini kenapa? Gara-gara orang itu mengatakan anda'ul rahmani walada, karena mereka lancang mengatakan Allah itu punya anak. Takut, mendengar takut. Ya. Pernah dengar enggak di soal Baqarah bahwasanya wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minal anhar. Di antara batu-batu itu ada yang memancarkan air. Wa inna minha lama yahbitu apa? Min khasyatillah. Di antara batu itu ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Batu takut kepada Allah.
Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, seluruh benda yang ada di muka bumi ini, yang ada di alam ini, walaupun mereka tak bernyawa, mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nih langit. Begitu Allah Subhanahu wa taala mau berfirman, gemetar mereka. Ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam soal Isra ayat 44. Al-Isra ayat 44, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Sungguh langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh penghuninya. Langit dan penghuninya, bumi dan penghuninya, semuanya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Segala sesuatu mereka bertasbih kepada Allah. Jadi sebenarnya apa yang ada, ikhwah, batu, bebatuan segala macam, mereka itu bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Itu ikhwah. Ya. Makanya ikhwah, tempat kita sholat, tempat kita taklim, itu nanti akan menjadi saksi karena mereka tahu, hanya mereka nggak ngomong. Kalau mereka ngomong, nggak ke masjid kita. Pak, berat Pak. Gitu. Jadi saksi semua. Ketika Rasulullah mengatakan dalam surat Zalzalah, Allah menyebutkan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan, menyampaikan laporannya. Apa kata Rasulullah? Atadru ma akhbaruha? Tahu enggak kalian apa yang akan dia beritakan? Allah wa Rasulullah alam, kata para sahabat. Allah dan Rasulullah yang tahu. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya nanti pada saat itu bumi akan menceritakan, ya Allah, si fulan dia pada hari ini, tanggal ini dia berada di atasku sedang sholat. Di tempatku ini dia sedang maksiat. Bumi akan menceritakan. Benda mati kan, tapi nanti akan berbicara menjadi saksi. Makanya ikhwah, tusabbihu lahu samawati sab'a wal ardu man fihinna. 7 lapis langit, bumi dan isi-isinya, dia akan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, segala sesuatu akan bertasbih kepada Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tak tahu bagaimana, tak memahami bagaimana tasbih mereka. Demikian ikhwah. Ya kalau kita dengar semua, dinding bertasbih, tempat tidur bertasbih, kan sesuatu kan, lemari antum bertasbih, baju bertasbih, gak bisa tidur antum. Ribut kan jadinya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak mengetahui tasbih mereka. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi walaupun mereka bukan makhluk bernyawa, tapi semua yang ada di alam ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ikhwah, dari hadis ini juga bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya malaikat itu makhluk Allah yang bisa bicara. Ya. Malaikat makhluk Allah yang bisa bicara. Dari mana datanya ikhwah? Jibril berbicara. Malaikat yang lain bicara enggak? Dari mana taunya? Nah, kan nanya. Kan malaikat nanya, Jibril, apa yang diwahyukan Allah? Mereka nanya, berarti bisa bicara. Bahasanya apa ikhwah? Bahasa malaikat. Pakai bahasa apa dia? Padang, Jawa, bahasa Arab. Tadi di sini apa? Madza qala rabbuna ya Jibril? Apa yang dikatakan Allah ya Jibril? Bahasa apa ini? Jadi Jibril bahasa Arab? Apakah malaikat bahasa Arab? Ini kalau seandainya wahyu ini ikhwah diturunkan kepada Nabi Ibrahim, bahasa apa nanti? Apa namanya Jibril ngasih wahyunya? Bahasa Ibrani kan? Jadi sebenarnya Jibril itu bahasanya apa sih? Bahasa Ibrani, bahasa Bani Israel, atau bahasa Arab? Udah, antum gak usah mikir. Gak usah mikir ikhwah. Ya, karena gak disebutkan bahasanya bahasa apa. Itu dia. Kalau dikatakan bahasa Arab, semua kisah-kisah yang di padang mahsyar
yang di alam barzakh itu bahasa Arab. Ketika ditanya, "Marrabbuka?" bahasa apa? Kan enggak tanya, "Sia nabi wa ang tuyuang." Kan enggak ada kan? Enggak pakai bahasa Minang dia. Pakai bahasa Arab, ya. "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Itu bahasa Arab. Jadi, Ustadz kalau kita enggak bisa bahasa Arab enggak bisa jawab lah ya. Nah, demikian ikhwah. Jadi intinya belajarlah ya keimanan dan seterusnya. Insya Allah walaupun antum nggak bisa bahasa Arab, ya nggak bisa bahasa Arab, insya Allah bisa menjawabnya. Tidak harus berbahasa Arab karena Abu Jahal juga nggak bisa jawabnya. Padahal dia tahu bahasa Arab. Tapi kalau bisa bahasa Arab lebih bagus lagi. Makanya ikhwah, Allahu a'lam bissawab. Apa bahasa orang langit dan apa bahasa nanti di surga? Apakah bahasa Arab atau tidak? Allahu a'lam bissawab. Adapun yang setahu saya yang ada dalilnya menyebut tentang bahasa surga adalah bahasa Arab, setahu saya tidak ada hadis yang sahih setahu saya. Kita lanjutkan. Intinya Jibril dan malaikat dia bisa bicara dan saling bertanya. Kemudian selanjutnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, bahwasanya masing-masing langit itu ada malaikat-malaikat yang tinggal di sana. Buktinya setiap kali dia melintasi langit, malaikat langit tersebut bertanya. Berarti masing-masing langit punya malaikat. Kemudian di sini juga bisa kita ambil simpulan bahwasanya keistimewaan Jibril. Nah, apa istimewanya ikhwah? Dari hadis yang kita ambil. Wahyu. Pertama sekali yang siuman adalah Jibril alaihissalam, menunjukkan keistimewaan malaikat Jibril dibandingkan yang lain-lainnya. Ya, keistimewaannya. Demikian ikhwah. Tadi sebagaimana yang kita katakan bahwasanya malaikat Jibril dikatakan malaikat Al-Amin. Ya, adapun orang-orang Rafidhah mengatakan ikhwah, ya dalam sebuah riwayat, apa kata mereka? Anna Jibril amara yuha ila Ali fa auha ila Muhammad. Kata orang-orang Rafidhah kafir nih, orang Syiah kafir ini. Apa kata mereka? Allah bahwasanya Jibril diperintahkan untuk mewahyukan kepada Ali. Ini terang-terangan mereka katakan. Jibril disuruh Allah untuk memberikan wahyu kepada Ali. Tapi dia salah memberikan wahyu kepada Muhammad. Wa yaquluna, mereka katakan khanal amin fasaddaha anis Haidar. Sungguh telah berkhianat malaikat Al-Amin. Ya, dia telah mengkhianati sehingga Haidarah tidak dapat wahyu. Haidarah itu Ali bin Abi Thalib. Ya, dan ini betul Haidarah. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan sammani ummi Haidarah. Haidarah itu singa. Jadi Ali bin Abi Thalib ketika dilahirkan oleh ibunya menamakan dia dengan singa. Kemudian Abu Thalib menukar namanya menjadi Ali. Orang Arab ikhwah dahulu suka dengan nama-nama seperti ini. Pernah dengar Fahad? Raja Fahad pernah dengar? Fahad itu apa? Macan. Demikian ikhwah. Jadi ada macan, asad, itu singa, ada yang harimau, begitu. Jadi orang-orang Arab dahulu suka dengan nama-nama seperti ini. Menamakan anaknya dengan hewan-hewan yang buas yang menunjukkan sebuah keberanian. Ada juga mereka namakan anak mereka dengan kilap. Apa itu? Anjing. Loh, gak bagus ya. Bukan diambil dari najisnya ikhwah. Diambil dari kesetiaannya. Anjing itu hewan setia. Jadi kalau sudah setia, boleh dipelihara. Lain lagi ceritanya itu ikhwah. Ya. Ada yang disebut dengan himar, keledai. Diberi namanya keledai. Loh, keledai? Apa dikarenakan paulnya? Tonton paul. Itu bahasa lama itu, bahasa Medan lama. Apa arti paul? Bodoh. Apa dikarenakan paul? Bukan ikhwah. Dia diberi nama anaknya himar dikarenakan apa? Dikarenakan kuatnya bekerja. Itu. Dari sisi sifat positifnya. Ya, demikian. Beda dengan kita orang-orang dulu kan nama anaknya siapa? Bakul. Kalau itu memang asal-asal. Ya, lahir nama Cangkul, cocok nih Cangkul, begitu kan. Jadi C, ada C. Kemudian
dibarengi dengan marga misalnya. Jadi orang-orang Arab dahulu seperti itu, termasuk Ali bin Abi Thalib diberi nama ibunya oleh yaitu Haidarah dia singa, ya, singa. Dan kemudian diganti namanya dengan Ali. Taib ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi di sini apa kata orang Syiah? Sungguh Al-Amin telah berkhianat. Dia disuruh untuk memberikan wahyu kepada Ali, tapi malah dia berikan kepada Muhammad. Coba perhatikan, sungguh Al-Amin telah berkhianat. Al-Amin siapa tuh? Jibril. Apa arti Al-Amin? Kepercayaan, memegang amanah. Jadi mereka menyatukan dua sifat yang nggak mungkin bisa disatukan. Orang yang terpercaya telah berkhianat. Oh gimana? Ya. Itulah cara orang-orang Syiah supaya tidak terlalu ekstrim. Dia kata Al-Amin sudah berkhianat. Padahal nggak akan mungkin Al-Amin itu berkhianat. Tidak ada orang yang dipercaya lantas berkhianat. Kalau dia berkhianat itu nggak dipercaya namanya. Tidak akan ada yang memberi nama Al-Amin. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Taib. Kenapa Jibril diberi nama Al-Amin? Ikhwah. Diberi julukan Al-Amin tadi kenapa? Iya, dia menjaga rahasia wahyu. Ketika ditanya penduduk langit, Jibril, emang apa yang diwahyukan Allah? Al-Haq, kebenaran. Itu aja. Gak disebutkan bahwasanya Allah mewahyukan Quran, enggak begitu. Disebutkan Qurannya enggak, ya, hanya disebutkan Al-Haq, itu aja. Sampai nanti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ikhwah, makanya dikatakan dia Al-Amin, menjaga amanah, tidak disampaikan kepada siapapun. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian di sini juga dikatakan bahwasanya haitsu amarallahu azza wa jalla, sesuai Jibril akan menyampaikan wahyu sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu azza wa jalla yang maha izzah dan maha mulia. Itulah ikhwah rahimanallah. Beberapa faedah dari hadis. Insyaallah akan kita lanjutkan beberapa permasalahan yang terkait dengan bab ini insyaallah di malam Rabu yang akan datang. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Silakan ikhwah yang ingin bertanya, para ikhwah, para pemirsa yang ada di Rosyad TV yang memantau kita dari pesawat televisinya Rosyad TV, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui nomor yang tertera di pesawat televisi Anda, atau Anda juga boleh langsung mengirimnya ke nomor saya ini, yaitu di khusus tanya jawab di 0813 600 600 61. Tip, silakan ikhwah yang ingin bertanya langsung. Ada? Ya. Mana lebih utama, berinfak untuk pembangunan masjid atau berkurban? Lihat waktunya. Apabila memang waktunya pada saat waktu berkurban mulai tanggal 10 sampai tanggal 13 sebelum maghrib, maka tentunya berkurban lebih afdol. Ya, berkurban lebih afdol karena ini saat-saat memang harus menghidupkan syiar berkurban al-udhiyah. Baik, mana lebih afdol? Akikah atau berinfak ke masjid? Ya tengok, kalau dia baru lahir anaknya, maka akikah lebih utama. Demikian, disesuaikan dengan timingnya. Nah, kalau sekarang ini antum ada rencana kurban, ya kurban lebih afdol. Itu dia. Tapi kenapa harus dipilah-pilah? Dua-dua aja kenapa sekalian? Infak ke masjid, kurban juga. Kan gitu seharusnya, jangan pelit kali. Demikian. Ada lagi nanya, Ustadz, mana lebih utama? Mana yang lebih utama? Berkorban atau bantu kerabat? Korban juga, bantu juga kerabat. Ya. Jadi kita harus punya begitu, ikhwah. Gak harus memilih. Kenapa harus memilih? Kecuali memang gak punya. Tapi kan umumnya kita punya semua kan, insya Allah kan? Loh, diam semua. Baik. Assalamualaikum, apa yang harus kita lakukan jika kita dalam keadaan junub, tapi kita tidak mendapatkan air untuk mandi junub pada saat sudah masuk waktu sholat? Mandi, tayamum.
Ya, tayamum. Ada dua orang sahabat, mereka junub saat safar. Mereka taunya bahwasanya kalau kita wudu, fa illam tajidu ma'an, apabila nggak dapat air, fatayammamu sha'idan thayyiba, maka dia boleh tayamum. Ya kan? Kan tayamum pukul, kemudian usap wajah dan kedua telapak tangan, kedua punggung tangan, begitu aja di antara kaifiatnya. Taib. Jadi dia mikir itu kan pengganti wudu. Bagaimana kalau junub? Kan kalau kita junub yang diguyur semua badan. Ya kan? Maka yang satu dikumpulkannya tanah, ya kan? Berkubang dari situ. Berguling dari situ. Demikian, ya. Adapun yang satu dia tayamum aja. Ya, tayamum. Lantas kedua-duanya melaporkan kepada Rasulullah SAW. Saya lupa sahabatnya, satu Umar bin Khattab atau satu lagi Ammar bin Yasir. Betul dia. Ya, dia. Lebih kurang inilah sahabatnya. Jadi ikhwah, Rasulullah SAW membenarkan sahabat yang bertayamum. Jadi kalau kita tidak ada air, ya, nggak ada air, atau kita sedang sakit dan tidak bisa mandi junub, maka dengan tayamum. Ketika para sahabat baru pulang dari safar, di antara teman-teman mereka ada yang sujja ra'suh, artinya kepalanya luka parah. Malam harinya dia junub. Lantas para sahabat, dia bertanya kepada teman-temannya, gimana? Saya ini luka berat, saya junub, apakah saya harus mandi? Kata sahabatnya, kalau ada air kamu tetap mandi. Akhirnya mandilah sahabat ini. Setelah mandi meninggal dia. Demikian ikhwah. Lantas kisah ini dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah marah ikhwah. Qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Ala sa'alu hina jahilu. Kenapa mereka enggak bertanya ketika mereka tidak tahu? Ala inna syifal ai'as su'al. Ketahuilah bahwasanya obat bodoh itu bertanya. Lantas Rasulullah mengajarkan cukup dengan bertayamum. Jadi kalau antum nggak dapat air ketika itu junub, tayamumlah. Atau karena memang nggak bisa kena air karena sakit atau karena luka atau segala macam, silakan tayamum. Demikian, bisa tayamum. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya langsung? Ya. Ikhwah, ada yang wahyu yang akan diturunkan. Ada ketetapan Allah yang akan ditetapkan. Itu beda. Ya. Beda. Jadi ada wahyu itu nanti jadi Al-Qur'an dia. Ada ketetapan Allah. Misalnya di sana tuh digempakan, itulah kira-kira. Itu yang dicuri oleh jin-jin, dan ini ada di hadis yang pertama kemarin. Allahu a'lam. Apakah Allah masih berkehendak menurunkan wahyu setelah Rasul wafat? Ini pertanyaannya, apakah Allah bisa berkehendak mengutus Rasul lagi setelah Rasulullah? Ini sama pertanyaannya, apakah Allah bisa berkehendak untuk menerima taubatnya iblis? Apakah Allah bisa berkehendak bahwasanya Allah akan masukkan iblis dalam surga? Kan gitu jadinya. Apakah bisa berkehendak kalau Allah berkehendak memasukkan Fir'aun ke dalam surga, Abu Jahal ke dalam surga? Enggak seperti itu, ikhwah. Ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah berkehendak nanti Allah jadikan neraka itu jadi dingin? Kan banyak hal yang bisa terjadi, ikhwah. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak apa saja yang Dia inginkan. Tapi ada hal-hal yang memang sudah Allah tetapkan. Allah yang menetapkan tidak berubah. Seperti apa? Iblis pasti enggak masuk neraka. Pasti masuk neraka. Kenapa? Allah yang menetapkan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguhnya syaitan itu merupakan musuh kalian.
maka jadikan musuh kalian yang nyata, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Sesungguhnya setan itu mengajak kelompoknya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak masuk surga. Apakah Allah bisa tetapkan bahwasanya Rasulullah bisa hidup lagi? Kalau Allah mau bisa nggak? Bisa ikhwah, tapi Allah sudah tetapkan tidak hidup lagi. Demikian ikhwah. Ya. Mereka-mereka yang wafat tewas karena peperangan, ya, karena perang jihad. Setelah Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dia di alam barzakhnya, Allah sudah masuk letakkan rohnya itu di burung-burung yang ada di surga, di mana burung ini kemana-mana dia akan bersenang-senang dalam surga. Permintaannya satu, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kemudian apa? Perang lagi, mati lagi. Kemudian balik lagi, begitu keinginan mereka. Tapi kata Allah enggak, uskun, tetap di situ, enggak ada lagi cerita. Ya, itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwah, kalau Allah mau bisa, tapi ada yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang matinya kafir, di mana tempat nanti di akhirat? Kekal neraka selamanya. Kalau Allah mau, bisa enggak Allah masukkan mereka ke surga? Ya bisa saja, tapi Allah sudah tetapkan. Enggak bisa lagi. Kalau Allah mau bisa nggak Allah nggak jadikan hari kiamat? Nggak ada hari kiamat, dihapus. Hari kiamat dihapus kata Allah, nggak ada lagi hari kiamat. Bisa? Bisa aja. Tapi Allah tetapkan akan ada hari kiamat. Kalau Allah mau bisa nggak Allah nggak jadi turunkan Nabi Isa? Udah skip. Ini program udah nggak bisa lagi nih dipakai. Udah kita tukar. Jangan Nabi Isa, Muhammad aja kita bangkitkan dari kuburannya di sana. Bisa nggak? Bisa saja. Tapi ketetapan Allah udah nggak begitu. Takdirnya Allah sudah berjalan. Demikian ikhwah. Jadi itu dia. Ada yang mau nanya? Ikhwah? Tak ada. Apakah orang yang mengingkari sifat Allah yang ada dalam Al-Quran berarti keluar dari Islam? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Untuk menatakan dia keluar dari Islam, ya, dia keluar dari Islam dengan penentuan engkau keluar dari Islam alias kafir, itu berat ikhwah. Tapi secara umum ikhwah begini, dalam Al-Quran alif lam mim ada apa hukumnya kalau orang mengingkari ini alif lam mim nggak ada dalam Al-Quran? Gimana dia posisi dia? Kafir nggak? Kafir. Dia ingkari satu huruf saja dalam Al-Quran itu bisa kafir dia. Demikian ya. Tapi ketika ada yang mengatakan ini alif lam mim enggak ada dalam Al-Quran. Sepertinya enggak ada amimnya, cuma alif lam. Dalikal kitabul begitu. Mimnya enggak ada sebenarnya. Karena kebodohan dia. Kita enggak bisa langsung mengkafirkan dia. Harus iqamatul hujjah. Ya, demikian ikhwah. Jadi secara umum, ya, jangankan satu sifat yang dalam Al-Quran. Jangan satu sifat. Satu huruf pun kalau mereka ingkari, dia bisa kufur dalam Al-Quran. Yang dia ingkari, satu huruf dari Al-Quran dia ingkari. Ya, maka dia kafir karena Quran itu sudah mutawatir, nggak ada yang boleh diragukan lagi dalam Al-Quran. Demikian ikhwah. Jadi masalah pengkafiran muayyan, penentuan ente kafir itu berat, harus ada iqamatil hujjah, diajarkan dulu dia, sampaikan begitu apa syubhat-syubhatnya, dihapuskan, enggak juga, baru bisa iqamatul hujjah, baru bisa setelah itu. Tapi begitu dia katakan begini, kalau gitu ente kafir, keluar dari Islam, enggak bisa ikhwah. Dan itu berat konsekuensinya. Rasulullah mengatakan, "Man qala li akhi ya kafir faqad ba'a ahaduhuma." Barang siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, maka salah seorang mereka akan jatuh pada kafir. Kalau yang dituduh enggak kafir, berarti yang menuduh yang kafir. Allahu a'lam bissawab. Ustadz, jika dalam satu keluarga ingin berkurban, lebih baik cukup atas nama suami saja tiap tahun atau nama anggota keluarga secara bergilir tiap tahun. Allahu a'lam bishawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih satu kambing untuk seluruh keluarganya. Artinya ikhwah, beliau menyembelih satu ekor kambing itu sudah mencukupi hukum ini uzlah untuk satu keluarga. Misalnya nih, antum berkurban, istri antum bisa sih berkurban, ya, tapi nggak mau kurban, maka sudah cukup. Artinya sudah mencakup, yang lain sudah lepas sebagai hukum. Itu ikhwah. Ya, misalnya antum berpendapat kurban itu wajib bagi yang mampu misalnya. Udah. Kemudian antum berkurban,
Berarti istri udah jadi nggak wajib. Kenapa? Antum sudah berkorban. Berarti untuk satu keluarga. Istri antum nggak wajib lagi. Tapi kalau mau kurban, silahkan. Demikian ikhwah. Itu dia maknanya. Allahu a'lam bishawab. Ada yang langsung? Ustadz, mana yang lebih utama membayar hutang atau ikut korban? Ikhwah, hutang itu ada dua. Hutang yang sudah jatuh tempo dan hutang yang belum jatuh tempo. Misalnya ikhwah, antum hutang, tapi antum harus lunaskan di bulan Desember. Nah, mana yang lebih baik? Antum bayar hutang atau berkorban? Berkorban. Tapi kalau hutangnya sudah jatuh tempo, antum harus bayar hutang di akhir bulan Juni. Kalau antum berkurban, tak bisa bayar hutang. Kalau antum bayar hutang, nggak bisa berkurban. Pilih mana? Berhutang, hutang wajib, ikhwah. Adapun berkurban itu, hukumnya khilafiyah di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan wajib bagi yang mampu, wajibatun ala kulli musirin, wajib bagi siapa yang mampu, sebagian lagi enggak, sunnah muakkad. Demikian. Dan jumhur para ulama mengatakan sunnah muakkad. Seperti Abu Shuraih. Abu Shuraih mengatakan, Ra'aitu Umar wa Abu Bakar lam yudahhiyan. Aku melihat Umar dan Abu Bakar enggak berkurban. Demikian juga Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu pernah mengatakan, inni lam udahhi, aku tidak berkurban. Wa inni lam musir, padahal aku itu sanggup. Makhafatan ayyara jirani hatman alayya. Karena aku khawatir nanti tetangga-tetanggaku mengira bahwasanya kurban itu wajib atasku. Demikian. Jadi Allahu a'lam bishawab, yang rajih itu pendapat jumhur bahwasanya kurban enggak wajib. Ya, kurban tidak wajib. Demikian. Oh, paslah Ustaz, enggak usah kurban kita. Ikhwah, enggak wajib itu bukan berarti enggak usah. Itu salah penerapan. Ya. Justru kita kalau sanggup berkorban, ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Bukan sunnah berarti dalil untuk ditinggalkan, bukan. Justru harus kita berupaya untuk mengamalkannya. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Baik, sudah setengah 10:05. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.